kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Arief. Pak Arief, tadi Bapak sampaikan bahwa tidak semua penduduk dibagikan masker karena anggaran sangat besar. Tapi kan saya tahu 15 triliun loh KPU dapat. Iya. Nah, jadi total anggaran yang digunakan sekarang 10,2 triliun dari APBD dan 4,7 triliun dari APBN. Nah, anggaran itu karena ini pemilihan kepala daerah, pelaksanaannya itu dilakukan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, maka dikirimkan ke KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Tambahan anggaran 4,7 triliun itu sebetulnya yang untuk KPU RI itu hanya diajukan 83 miliar. Dari pengajuan 83 miliar itu KPU RI hanya disetujui pencairannya itu 463 juta. Wah, jauh sekali Pak. Jauh Bagaimana sekali. bisa menyelenggarakan pilkada hanya dengan uang 400 tuh? Ya, kita bikin satu kali simulasi aja udah 300-an juta. Nah, itulah mengapa kami sekarang mengajukan lagi supaya KPU RI bisa melakukan monitoring dan supervisi di tengah pandemi COVID-19 ini dengan baik. Selain digunakan oleh KPU RI untuk monitoring dan supervisi, kan ada dua hal yang kita utamakan penyelenggaraan pilkada di masa pandemi, kesehatan dan keselamatan. Nah, kami perlu juga anggaran untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Kesehatan itu kita berikan kepada mereka anggaran untuk mendapatkan asupan vitamin supaya imunitasnya terjaga. Yang kedua, mengontrol dengan cara melakukan tes kesehatan atau rapid test. Nah, kemarin ada yang positif, kita langsung ajukan untuk dilakukan swab test. Tapi kan anggarannya nggak punya. Nah, maka saya berterima kasih. Saya berkoordinasi dengan gugus tugas, dengan BIN, dengan kepolisian, maka mereka bantu. Makanya kemarin 780 orang yang ada di kantor pusat ini, semuanya 100% melakukan swab test. Itu. Nah, idealnya berapa banyak anggaran yang dibutuhkan? Tadi kan minta 80-an, hanya dikasih 400 juta lebih. Ya idealnya semua permintaan kita dipenuhi ya, gitu. Karena KPU RI kan harus memonitoring, mensupervisi 270 daerah. Jadi bukan hal yang mudah dan murah sebetulnya memang. Dan pemilu itu memang ya ini konsekuensinya. Nah, kalau dibandingkan dengan Pilpres 2019, anggaran kan gede banget gitu. Pileg Pilpres 2019 anggarannya totalnya sekitar 25 triliun ya. Yang dipegang oleh KPU Pusat, dikelola KPU Pusat? Ya, karena kalau Pileg Pilpres anggarannya memang dikelola oleh KPU RI. Nah, tetapi dari sekian total anggaran itu sebetulnya 62-65% itu habis untuk membayar honorarium KPPS. Tahun 2019 petugas yang terlibat itu dari struktur KPU saja itu lebih dari 7,2 juta orang. Itu kita harus membayar luar biasa besar memang. Ini anggaran walaupun terbatas, tapi persiapannya bagaimana Pak Arief? Apakah tahapan-tahapan mulai dari pendataan calon pemilih itu sudah? Jadi walaupun dengan anggaran terbatas, KPU tetap harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka kita atur sedemikian rupa pertemuannya, bimbingan teknisnya, sosialisasinya, ya dengan anggaran yang secukupnya gitu ya. Nah, tahapan-tahapan berjalan sebagaimana yang sudah disusun dalam jadwal. Yang sudah kita selesaikan adalah pertama regulasi. Regulasinya sudah kita selesaikan ya. Beberapa sedang dalam proses. Kemudian SDM-nya sudah kita rekrut sampai PPDP. Kemudian anggaran ini sampai hari ini untuk yang APBD sebetulnya dari 10,2 triliun itu belum tertransfer semua. Nah, jadi total itu baru 96%. Nah, saya tentu berharap sisa sekitar 4% itu segera ditransfer dari pemerintah daerah. Kemudian rekrutmen, kemudian pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih sudah selesai juga. Sekarang tinggal tahap akhir sebelum nanti ditetapkan menjadi DPS.
Nanti setelah DPS baru kemudian DPT, daftar pemilih tetap. Kemudian untuk pencalonan, untuk calon perseorangan, proses verifikasi dukungan juga sudah selesai. Tinggal nanti ditetapkan siapa yang memenuhi syarat, maka dia bisa mendaftar bersamaan dengan bakal pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tanggal 4 sampai dengan 6 September pendaftarannya nanti. Jadi kita sudah masuk tahap itu. Nah nanti begitu bakal pasangan calon sudah daftar, tanggal 23 September kita akan tetapkan siapa pasangan calon yang akan berkompetisi di 2020. Nah 3 hari kemudian kita akan memulai masa kampanye. Nah itu sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin tanyakan temuan Bawaslu bahwa ada beberapa misdata sehingga mereka belum terdaftar sebagai pemilih. Itu tindak lanjut dari KPU? Oh, saya sudah langsung perintahkan KPU Provinsi mengecek bukan hanya sampai dengan KPU Kabupaten Kota, tapi saya minta PPK di kecamatan turun ngecek, kemudian PPS di desa kelurahan, sampai dengan PPDP kita mintai bantuan. Saya pergi juga ke beberapa tempat untuk melakukan monitoring. Data itu ya tidak sepenuhnya benar. Bahkan ada yang bagi saya kok bisa mereka merekomendasikan yang seperti ini. Gitu. Jadi pertanyaan besar bagi saya, misalnya ada sekian data disebut 3,4 juta bahkan ya, itu tidak masuk di dalam AKWK kita. AKWK itu daftar pemilih yang datanya digunakan untuk melakukan coklit. Saya minta kamu cek, kan KPU menyediakan sarana teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pilkada ini. Begitu dicek, semua namanya ada di situ. Bahkan di beberapa tempat saya tanya, apa temuan mereka dan apa yang sudah kamu lakukan? Saya bilang gitu kan, dicek. Pak, ini direkomendasikan ada yang meninggal dunia, kok masih masuk? Terus apa yang kamu lakukan? Loh saya sudah cek Pak, orangnya ada. Yang lebih unik lagi di salah satu tempat, itu Panwascam. Panwascam itu kan pengawas tingkat kecamatan. Mereka merekomendasikan orang meninggal dunia, harusnya dikeluarkan. Dan ternyata di salah satu yang direkomendasikan itu nama dia sendiri. Lah kan dia masih hidup, saya bilang gitu. Tuh, terus bagaimana ini? Nah, ya di lapangan ternyata tidak seperti itu. Cuma saya ini kan tidak ingin ada kegaduhan dengan saling berbalas gitu ya. Yang penting kerjakan, nanti kita sampaikan hasil yang sudah kita kerjakan itu. Ya, kita lanjut segmen berikut Pak. Pemirsa tetaplah di special interview. Nah, bagaimana pengaturan mekanisme kampanye di saat corona ini supaya tidak menimbulkan masalah kesehatan baru? Prioritas yang kami atur di situ di tahapan kampanye, kami meminta agar kampanye dilakukan secara daring.